Warga Boyolali, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan 5 ekor sapi yang terkapar di pasar hewan Jelok. Sapi yang dikirim dari Lumajang, Jawa Timur ini memiliki gejala klinis suspek PMK. Ya, sementara seorang peternak sapi perah di Kuningan, Jawa Barat menangis dan meratapi atas sapinya yang sekarat akibat wabah PMK. Mulya Wahyu, peternak sapi di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus menangis meratapi sapi peliharaannya yang sekarat akibat terpapar penyakit mulut dan kuku. Kesedihannya ini terekam dalam video warga dan menyebar viral di media sosial pada Kamis sore. Mulya Wahyu pun terpaksa menjual murah sapinya yang sekarat ini untuk dipotong paksa dengan harga 6 juta rupiah. Padahal dalam kondisi sehat, sapi itu seharusnya bisa ia jual di atas 22 juta rupiah. Ya, karena namanya juga orang panik lah gitu. Kondisinya udah parah sapi. Parah sekali. Kenapa MK? Kenapa MK? Itu masih nyicil sapinya tuh gimana? Nyicil, Pak. Masih belum lunas. 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi. Iya. Berapa itu Pak waktu itu Bapak nyicil? Saya nyicil tapi itu 300.000. 310 juta ya. Per bulan. Hingga Kamis siang, kasus wabah PMK di Kabupaten Kuningan masih terus meningkat dan terfokus di sentra peternakan sapi perah di Kecamatan Cigugur. Tercatat hingga 21 Juni, lebih dari 2.400 ekor sapi terpapar PMK. 92 ekor diantaranya mati dan 166 ekor lainnya harus dipotong paksa. Lima ekor sapi ditemukan terkapar dalam kondisi lemas di Pasar Hewan Jelok, Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis pagi. 4 sapi ditemukan di dalam pasar, sementara 1 sapi lainnya berada di luar pasar. Penemuan sapi yang memiliki gejala klinis suspek PMK ini membuat warga sekitar gempar. Pasalnya, status Pasar Hewan Jelok masih ditutup sejak 21 Juni hingga 4 Juli 2022. Warga kemudian melaporkan temuan itu pada petugas pasar. Belakangan diketahui kelima sapi itu merupakan milik seorang pedagang sapi warga Desa Jelok. Ia membeli 12 sapi dari Lumajang, Jawa Timur. 5 diantaranya diturunkan di Pasar Hewan Jelok karena di rumahnya tidak ada tempat untuk menaikkan maupun menurunkan sapi. Oleh petugas pasar, pemilik sapi diminta untuk menyingkirkan sapi dari dalam pasar. Selain memiliki gejala suspek PMK, kelima sapi itu juga ternyata tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Total sebenarnya 12, tapi yang kami periksa itu 8 karena yang 4 itu ternyata sudah ada pembelinya. Nah itu pembeli ini mungkin nanti kita lakukan tracing siapa pembelinya itu gitu. Karena kan langsung dari pihak kepolisian langsung menangani pedagangnya itu untuk langsung dibawa ke kantor polisian. Kelima sapi itu sudah dibawa pulang oleh pemiliknya dan kini dalam proses pengobatan. Petugas juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Hewan Jelok. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita berharap ya vaksin yang sudah ada ini juga bisa terdistribusi dengan baik sehingga tidak ada lagi. Sudah tertangani begitu PMK-nya ya. Dan tidak kita temukan lagi ada sapi-sapi yang terkapar begitu saja ya karena terdampak wabah PMK. Nah, informasi berikut masih terkait dengan hewan kurban. Hari Raya Kurban ini memang sudah dekat, tiba waktunya untuk berburu hewan kurban, tapi tidak sedikit yang khawatir seiring mewabahnya virus PMK pada hewan-hewan ternak. Lalu pertanyaannya bagaimana cara memilih hewan kurban yang aman dari infeksi penyakit mulut dan kuku? Berikut informasinya. Dekat, waktunya berkurban, tapi jangan kurban perasaan, kurban sapi saja yuk. Tapi Idul Adha tahun ini konsumen dihantui dengan banyaknya penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan kurban. Jangan khawatir, ada beberapa cara untuk bisa mengidentifikasi apakah hewan kurban ini terinfeksi PMK atau tidak. Untuk mengidentifikasi bahwa hewan kurban ini bebas PMK, dilihat dari cara makannya yang masih lahap dan tidak mengalami kesulitan. Ini artinya di bagian mulut dari hewan kurban ini tidak ada luka atau infeksi akibat PMK.
Cara kedua yang paling mudah untuk bisa mengidentifikasi apakah hewan kurban ini terinfeksi PMK adalah dari kakinya. Jika di bagian kaki atau bagian kukunya tidak ada terlihat kuku yang mengelupas atau tidak ada luka di sana, atau bahkan hewan kurban ini sudah tidak mampu berdiri karena kesakitan, maka hewan kurban ini dinyatakan bebas dari PMK atau tidak terinfeksi PMK. Tapi jika sebaliknya, maka ada indikasi bahwa hewan kurban ini terinfeksi PMK. Nah, lengkapnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Chandra, dokter hewan ternak Nevia. Apabila mulut itu tidak ada luka seperti sariawan atau bibir itu tidak ada lepuh-lepuh, itu tidak masalah. Habis itu jalannya itu tidak pincang, dia itu jalannya bagus. Habis itu cara makannya itu bagus juga, tidak mengeluarkan air liur yang terlalu banyak juga. Kalau beli secara online, dipastikan yang penjualnya itu memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa hewan-hewan kurban ini dirawat dengan baik dan dibersihkan dengan berkala, serta mendapatkan asupan makanan dan juga gizi yang cukup. Di sisi lain, dokter hewan ternak Resia juga merekomendasikan untuk masyarakat sementara tidak mengkonsumsi bagian jeroan dari hewan kurban, karena infeksi dari PMK ini dimulai dari bagian jeroan dan juga kelenjar getah bening yang ada di bagian dari jeroan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat lebih baik membuang saja bagian jeroan dari hewan kurban. Nah, sudah tahu kan cara efektif untuk bisa mengidentifikasi hewan kurban yang aman dari PMK? Selanjutnya, happy shopping dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Eka Rima, Heri Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.